Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Andalasian, jumpa lagi dengan saya James Sarma di edisi Smart Room yang ketiga. Kawan-kawan Andalasian, hari ini kita akan membahas tentang studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah hal penting sebelum kita berwirausaha. Keberhasilan dan kegagalan sebuah usaha ditentukan bagaimana usaha tersebut dimulai dengan sebuah rencana yang baik. Semakin baik rencana tersebut dirumuskan, maka akan lebih mudah pula usaha tersebut dalam mencapai tujuannya. Studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidak layaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Lalu studi kelayakan juga sering disebut juga dengan studi kelayakan proyek, yaitu penelitian tentang dapat atau tidak dapatnya suatu proyek tersebut bisa dilaksanakan atau dijalankan, atau berhasil tidak berhasil. Dalam hal ini, studi kelayakan sering disebut dengan feasibility study, atau bahasa sederhananya business plan yang biasa kita dengar dalam kuliah-kuliah kewirausahaan atau seminar-seminar kewirausahaan. Nah, apakah yang akan menerima suatu gagasan usaha tersebut telah direncanakan atau tidak, sehingga nantinya manajemen atau pihak yang berkepentingan terkait dengan studi kelayakan atau bisnis plan tersebut bisa mengambil keputusan terkait dengan rencana usaha. Studi kelayakan bisnis juga sering disebut sebagai studi kelayakan proyek. Hal tersebut berisi tentang penelitian dapat atau tidak dapatnya proyek tersebut dapat dilaksanakan, dan tujuan atau manfaat dari studi kelayakan usaha adalah yang pertama untuk menghindari risiko kerugian pada saat kita memulai suatu usaha atau bisnis. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan bisnis. Dan kelima adalah memudahkan pengendalian. Dan yang keenam adalah sebagai semua informasi yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, untuk siapa saja studi kelayakan usaha ini diperlukan? Yang pertama adalah pihak investor, dia yang akan menjadi investor suatu usaha tersebut. Yang kedua, pihak kreditor, kreditor yang ingin memberikan kredit kepada usaha yang akan kita rintis. Yang ketiga adalah kepada pihak manajemen. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui kelayakan usaha yang sedang dirintis. Yang kelima, bagian tujuan pembangunan perekonomian. Nah, dalam membuat studi kelayakan usaha atau business plan ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menemukan ide atau gagasan usaha. Caranya adalah melalui bacaan-bacaan yang berkaitan langsung dengan bidang usaha yang diminati tersebut. Yang kedua, melalui survei. Yang ketiga, melalui pengalaman kerja atau pengalaman usaha. Dan cara yang selanjutnya adalah mempertimbangkan alternatif usaha yang akan dilakukan. Selanjutnya, tahapan analisis, menganalisis teknis dan manajemennya, menganalisis pasar, menganalisis lingkungan usaha, dan analisa finansial. Nah, setelah mendapatkan ide atau gagasan, yang perlu kita buat adalah penulisan studi kelayakan usaha. Dari ide atau gagasan yang sudah kita dapatkan tadi, kita tuangkan ke dalam semacam tulisan. Isinya apa saja? Berisikan tentang ringkasan eksekutif atau eksekutif summary. Bab 1 berisikan pendahuluan 1.1 dasar gagasan membuka usaha baru. Nah, di sini kita akan bicara tentang ide terkait dengan usaha yang akan kita buka. Lalu selanjutnya, nama dan alamat usaha. Nama usaha kita apa dan alamatnya di mana. Yang ketiga, bidang usaha kita bergerak di bidang apa. Yang keempat, bentuk perusahaan. Dan yang kelima, gambaran perkembangan usaha. Nah, itu berkaitan dengan bab pertama dalam pembuatan studi kelayakan usaha, pendahuluan. Nah, pada bab kedua bicara tentang profil usaha. Bab pertamanya atau poin pertamanya adalah gambaran umum usaha. Dan yang kedua bicara tentang perizinan, bagaimana izin-izin usaha kita nanti, apakah dia berbentuk perorangan, berbentuk CV, atau berbentuk PT dan lain-lain.
Lalu selanjutnya aspek teknis produksi dan operasionalnya. Lalu selanjutnya aspek pemasaran, seperti apa model rencana pemasaran yang akan dilakukan oleh usaha tersebut. Lalu aspek manajemen dan aspek keuangan perusahaan. Nah, lalu selanjutnya pada bab 3 bicara tentang proyek yang diusulkan. Apa saja poinnya? Yang pertama adalah proyek yang diusulkan itu sendiri berisikan tentang sifat investasi usaha kita, model investasi maksudnya, dan yang kedua jenis produk yang akan kita jalankan. Nah, pada poin kedua dari proyek yang diusulkan adalah aspek teknis. Aspek teknis berisikan sifat proyek, lalu jenis dan jumlah produksi yang akan diproduksi, lokasi, ya, bangunan usaha, mesin dan peralatan, layout proses produksi dan proses produksi itu sendiri, serta kapasitas produksi dan bahan baku. Dan tidak lupa tenaga kerja juga berisi dalam aspek teknis ini. Nah, pada poin yang ketiga dalam pembuatan studi kelayakan usaha ini adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran nantinya akan berbicara tentang peluang pasar seperti apa, peluang pasar yang akan kita tuju, daerah pemasaran, lalu pasar sasaran, siapa yang akan menjadi pasar sasaran usaha kita. Lalu poin selanjutnya adalah volume dan harga penjualan. Nah, ini benar-benar harus dibuat rinci ya, bagaimana terkait dengan aspek pemasaran. Lalu masa hidup produk berapa lama dalam perencanaan ini, dan struktur pasar serta strategi bersaing, ukuran pasar, dan pangsa pasar. Dan kita tidak lupa pada poin aspek pemasaran adalah profit atau margin dari usaha ini. Nah, aspek yang keempat adalah aspek manajemen, berisikan tentang kepemilikan usaha, siapa yang memiliki usaha ini, apakah berbentuk investasi dan siapa yang menginvestasikan. Lalu struktur organisasi usaha kita buat sedemikian rupa. Dan aspek selanjutnya adalah aspek keuangan, ya, isinya kebutuhan modal usaha, sumber dana, dari mana sumber dananya, apakah dari dana sendiri, apakah dana dari investor, ataukah dana dari kreditur. Dan yang ketiga, prediksi pendapatan. Lalu ada prediksi biaya-biaya yang akan dikeluarkan, prediksi laba atau, nah itu dia yang berkaitan dengan aspek-aspek proyek yang diusulkan. Mulai dari aspek teknis, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Dan yang keempat dalam pembuatan studi kelayakan ini adalah kesimpulan. Nah, kita buat kesimpulan dari keseluruhan yang sudah kita jabarkan tadi, sehingga nanti dia akan berbentuk semacam laporan, ya, bisa dibilang berbentuk seperti makalah atau juga hasil, ya, feasibility study, ya, yang profesional yang dapat kita lampirkan untuk menjadi acuan dalam kelayakan usaha yang akan kita buat. Nah, sahabat Indonesia, itu tadi pembahasan kita tentang studi kelayakan usaha, ya, bagaimana seorang wirausahawan atau proses kewirausahaan itu dimulai. Dari mana? Dimulai dari feasibility study atau studi kelayakan usaha, atau biasa secara umum disebut juga dengan studi kelayakan bisnis atau rencana bisnis. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan Andalasia, jangan lupa di like dan di subscribe, dan silakan di share sebagai informasi untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.